Halo travelers, apa kabar? Semoga kondisi baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan mengajak travelers untuk staycation virtual di Hotel Pullman Jakarta. Hotel Pullman sendiri di Jakarta ada dua ya travelers, ada yang di area Tamrin dekat Bundaran HI, dan satunya lagi ada di kawasan Central Park di Jalan Es Parman, Jakarta. Hotel Pullman Central Park ini lokasinya berada di kawasan Podomoro City. Di sekelilingnya ada beberapa mall, ada perkantoran, ada apartemen-apartemen mewah di bilangan Jakarta Barat. Sebut saja ada Mall Taman Anggrek, Neo Soho, atau yang paling dekat adalah Central Park Mall yang lokasinya memang bersebelahan dengan Hotel Pullman Central Park. Nah, jadi tinggal melangkah cuman hitungan 1-2 menit, itu udah nyampe di lobi mall. Nah, kawasan Podomoro City sendiri udah dikenal dengan super blok yang menyatukan apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, kompleks pertokoan, dan Hotel Pullman itu sendiri. Jadi, menginap di Pullman Central Park sekaligus kita bisa menikmati kenyamanan di Tribeca Park. Ini adalah taman terbuka outdoor yang luas di kawasan Podomoro City. Tidak hanya taman, tapi juga dilengkapi dengan kolam ikan koi, juga pertokoan yang menyenangkan. Jadi kalau bosan di hotel, kita bisa duduk-duduk menghirup udara segar di kursi-kursi taman sambil menikmati air mancur di tengah taman atau melihat beberapa pengunjung yang membawa petnya. Ada banyak spot foto yang menarik di kawasan ini. Jadi pulang dari Pullman Hotel sepertinya dijamin sosmed kita udah penuh dengan foto-foto bagus. Nah, sekarang saya sudah mendekati lokasi Hotel Pullman Central Park. Ada pemeriksaan oleh security di pintu masuk dan sekarang mobil langsung menuju area lobi. Karena Hotel Pullman berdampingan dengan Mall Central Park dan menggunakan gedung parkir yang sama, jadi, travelers khusus untuk tamu yang menginap di Hotel Pullman, parkirnya disediakan khusus di parkir P2 sampai dengan P5. Ingat ya travelers, di P2 sampai dengan P5. Jadi nggak usah khawatir ribet cari slot parkir. Petunjuk parkirnya sendiri cukup jelas. Untuk parkirnya kita akan dikasih free parking. Tinggal pada saat kita check-in di reception, tinggal infoin nomor plat mobil kita. Nanti akan dikasih info kita keluar di gate mana supaya bisa dapat free parking. Kebetulan saya dapat parkir di P2, jadi mau ke reception di lobi menggunakan lift turun ke lobi. Ini saya sedang antri menuju lift untuk menuju ke lobi. Gak usah khawatir ya travelers, karena petunjuk di lobi cukup jelas dan informatif, memberitahukan kita menuju lantai berapa kalau ingin masuk ke lobi di Hotel Pullman Central Park. Nah, sekarang saya berada di lobi mau check-in. Jadi kesan pertama saya, lobi hotelnya ini seperti perpaduan gaya industrial dan artistik. Kalau kita lihat di sekelilingnya ada jaringan pipa dan kabel terekspos di atas plafon. Areanya sih nggak terlalu luas sih. Sebenarnya kalau hanya melihat area check-in di meja reception, kesannya memang simple dan cenderung kosong. Apalagi hotel ini lobinya menggunakan lantai berwarna abu. Jadi kesannya agak dark gitu, ditambah lampu penerangan yang juga tidak terlalu banyak ya. Namun pemanfaatan ornamen seperti patung, lukisan, juga pernik-pernik interior lainnya membuat interior hotel ini menjadi unik dan instagramable. Jadi travelers, di samping lobi ada beberapa sofa dan kursi yang berbagai bentuk dan ukuran yang bisa kita gunakan untuk tempat menunggu saat check-in, yang mungkin pada saat weekend biasanya banyak tamu, jadi antrian pada saat check-in, atau untuk menikmati welcome drink. Area ini menyatu dengan bar, bank, lobby lounge yang mejanya didesain bisa berganti-ganti warna. Nah, uniknya lagi, sebagai pembatas antara area tunggu dan area resepsionis, hotel ini menggunakan pagar seperti kawat. Jadinya terlihat artistik banget. Nah, juga lampu, tangga putar, lukisan, bahkan langit-langit ruangannya pun terlihat sangat nyeni dan unik. Juga karena masih di bulan Ramadan saat kunjungan saya, dekorasi hotel ini juga didesain agak-agak berbau Arabian.
Bang Lobby Lounge ini memang desainnya menggunakan seperti dua lantai ya. Jadi lantai pertama atau yang sejajar dengan lobby itu digunakan untuk meja bar, dan di lantai atasnya adalah untuk tempat duduk-duduk nongki-nongki. Saya sangat suka duduk sekedar nongkrong di area ini karena memang desainnya instagramable, colorful, dan sangat funky ya. Juga kalau pada malam hari saya juga senang di sini sambil menikmati kopi atau sambil melihat orang yang sekedar lalu lalang atau sekedar membaca buku. Proses check-in gak terlalu ribet ya. Habis dapat kunci kamar, langsung aja saya melewati lorong menuju lift menuju kamar. Lagi-lagi di sepanjang lorong terdapat banyak lukisan. Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang diterima hotel ini sebagai Best Hotel pada tahun 2022. Jangan takut ya travelers ketika menikmati bagian ini. Jadi di lantai seperti ada semut-semut yang mengerubuni kita. Sebenarnya ini adalah permainan visualisasi dari lampu sorot yang ada di atas lobi hotel. Pokoknya travelers, saya yang baru pertama kali masuk ke Hotel Pullman Central Park ini merasa excited melihat banyaknya benda-benda seni yang dipajang di sepanjang koridor menuju lift. Seperti ini juga travelers, pada setiap lantai di depan lift terdapat kursi berwarna merah berbentuk seperti kembang yang sedang mekar. Cantik ya? Jadi travelers, kamar saya kan ada di lantai 8. Nah, ketika saya mau naik ke lantai 8 dari lantai ground, ketika menekan tombol lantai ground menuju L, rasanya kok lama banget gitu, kayak nggak bergerak-gerak liftnya. Ternyata dari lantai G ke lantai L itu harus melewati 12 lantai, makanya terkesan lama. Jadi angka display di lift tidak berganti ketika lift bergerak dari lantai G ke lantai L. Nah, ini adalah lobinya, juga penuh dengan dekorasi-dekorasi lukisan yang terlihat artistik dan juga karpet tebal sepanjang koridor hotel. Nah, sekarang saya sudah sampai di depan kamar nomor 832 yang sudah saya reservasi. Kita buka dan lihat isinya. Tara! Kali ini saya menginap di kamar executive suite. Begitu masuk ada living room, dan kamarnya sendiri terbagi atas dua area. Ada area living room yang kita langsung temui ketika masuk membuka pintu, dan juga ada area bedroom, yaitu ruang kamar tidur yang berada di bagian dalam. Luas totalnya sendiri lumayan gede ya, sekitar 60-an meter persegi. Nah, di living room ini ada sofa panjang dengan meja kaca. Sofa panjang ini bisa kita buka dan kita bisa manfaatkan untuk tempat tidur. Ini bisa digunakan oleh 2 orang anggota keluarga atau siapapun untuk tidur kalau memang tempat tidur utamanya tidak cukup. Juga ada sofa dan meja kaca bundar untuk menikmati city view dari dinding kaca. Bisa sambil buka-buka laptop atau ngetes sore sambil menikmati suasana sore dari balik dinding kaca. View-nya juga bagus ya travelers. Kemudian ada welcome fruit dan welcome card dari pihak hotel. Ada cake dan coklat yang enak. Nah, di living room ada juga lukisan ukuran gede yang terpasang di dinding. Terus ada TV 32 inch dengan remote-nya. Ada juga standing hanger untuk jas atau baju. Juga ada minibar berisikan kopi, teh, gula, creamer, coffee maker, ada teapot juga, ada air mineral juga gelas dan cangkirnya. Untuk kamar executive suite ini, isi dari minibar ini adalah complimentary, jadi bisa kita nikmati dengan free. Ada beberapa soft drink, ada keripik kentang, juga ada sisal coklat. Dari area living room ini ada 2 pintu menuju ke area bedroom. Begitu masuk ke area bedroom, traveler, saya langsung terpesona dengan tempat tidurnya yang tinggi, juga kasurnya yang tebal dan empuk. Tebalnya ini mungkin sekitar 30 cm. Jadi saya langsung bisa ngebayangin tidur dengan nyaman dan gak pengen bangun dari kasur. Tempat tidurnya ukuran king bed, dilengkapi dengan 2 buah bantal yang super tebal dan 2 bantal lainnya yang berukuran lebih kecil. Bantalnya juga empuk. Kamar tipe eksekutif ini juga menerima layanan khusus turn down service. Jadi maksudnya setiap sore sekitar jam 6 sore
maka tim housekeeping akan memberikan layanan, jadi ganti bed cover, merapikan tempat tidur, membuka seatnya, juga mengganti towel yang basah yang sudah terpakai oleh kita. Untuk penerangan juga tidak ada masalah, cukup banyak lampu, cukup terang apalagi siang hari. Saya juga suka dengan headboardnya yang terbuat dari bahan fiber dengan tekstur bergelombang berwarna putih. Juga ada lampu gantung di sisi kiri kanan tempat tidur. Jika masih ada kurang, juga ada lampu baca juga di sisi kiri kanan tempat tidur. Ini bisa kita gunakan untuk membaca di tempat tidur. Perlengkapan lain ada kursi putar atau sofa, juga ada meja kaca untuk kerja. Terus di ruang tidur juga ada TV dengan ukuran 42 inch. Ini ukurannya lebih besar dari TV yang ada di living room ya travelers. Dan untuk channelnya ada lokal, nasional, internasional. Ini juga merupakan smart TV. Nah, ini juga bagian yang saya suka dari kamar ini, di mana dinding yang menghadap keluar terbuat dari full kaca. Jadi ketika tirainya dibuka, kita bisa melihat pemandangan sekitar Podomoro City dengan gedung-gedung pencakar yang tinggi, juga city view Jakarta yang sangat bagus. Nah, kalau kita lihat ke bawah juga, ini adalah bagian dari Tribeca Park, juga sebagian Central Park Mall bisa kita lihat dari bagian dinding kaca di kamar ini. Apalagi kalau pada malam hari ya travelers, jadi pendaran cahaya lampu dari area sekitar bawah ini menampilkan view kota yang indah. Jadi bisa dilihat nih travelers, cantik ya pemandangannya dari lantai 8 Hotel Pullman. Colokan listrik juga banyak tersedia di kamar ini, termasuk di sisi kiri. Juga tersedia matras yoga dan dumbbell masing-masing ukuran 2 kg kalau mau exercise ringan di kamar. Terus juga ada center kalau lampu mati, kemudian ada safe deposit box, kemudian di dalam laci ada slippery 2 pasang, dan juga peralatan untuk membersihkan sepatu. Sekarang kita masuk kamar mandi. Kamar mandi untuk tipe eksekutif tersedia juga bathtub selain shower room. Nah, untuk bathtubnya sendiri sayangnya tidak dilengkapi dengan sea salt dan bubble bath, sehingga kalau mandi kita menggunakan busa sabun cair yang ada di sana. Untuk bedroom amenitiesnya cukup lengkap, mulai dari sabun, sampo, lotion, shaver, sisir, shower cup, semua ada di sini. Kemudian untuk area toiletnya menggunakan bidet, tidak menggunakan semprotan, jadi cukup nyaman. Terus untuk shower roomnya menggunakan 2 tipe, ada tipe curah hujan atau raindrop, juga tipe dengan semprot atau dengan handheld. Sabun, sampo, dan conditioner, juga lotion tersedia dengan kemasan ukuran besar. Amenitiesnya standar seperti biasa hotel bintang 5, namun yang saya suka di sini adalah savernya. Savernya silatnya cukup tajam. Biasanya di hotel-hotel bintang 5 lainnya saver yang disediakan standar saja ya, jadi kurang tajam, gak enak, kadang melukai juga di kulit wajah. Juga di sini disediakan 2 botol air mineral di dalam kamar mandi. Handuknya juga diberikan 2 ukuran besar, 2 ukuran kecil, dan 2 handuk untuk ngelap tangan. Kalau mau laundry baju, di sini tersedia laundry. Ini travelers bisa lihat daftar harganya standar hotel bintang 5. Juga tersedia standing hanger selain hanger yang tersedia di lemari. Sekarang kita masuk ke area breakfast ya travelers. Breakfast sendiri tersedia di College Restaurant di lantai 1. Meskipun saya menginap di saat bulan puasa, tapi menu breakfastnya tetap tersedia dengan menu prasmanan. Kemudian untuk pilihan menunya juga beragam, variasi menunya juga banyak. Nah, kalau kita mau breakfast di sini, kita bisa memilih breakfast di area dalam atau di area luar. Cuman area luar biasanya digunakan para tamu yang ingin makan pagi sambil merokok. Menu breakfastnya sangat bervariasi, bahkan saya bilang ini dibandingkan hotel-hotel bintang lainnya, terutama pada saat puasa, menu breakfastnya sangat bervariasi ya. Ada hidangan Chinese food, Indonesia, Jepang, hingga Western, bahkan juga India. Tinggal pilih. Konsep restonya memang open kitchen, jadi kita bisa sambil ngelihat proses bikin sushi,
buat jus, buat bus potong, atau ataupun chicken noodle. Terus beberapa makanan memang disajikan dalam wadah tertutup sehingga tetap hangat, juga kebersihannya tetap terjaga. Nah, saya menginap selama 3 hari di sini. Menu yang banyak itu berganti setiap hari. Mulai dari appetizer, main course, sampai dessert, semuanya enak. Ada pilihan juga ini madu hutan, madu hitam, madu longan yang bisa dicampur dengan biji-bijian dan granola. Ini adalah makanan yang kalau kita butuh makanan yang berserat bisa kita coba biji-bijian ini. Saya mengulangnya setiap hari, mencobanya setiap hari, dan rasanya nggak bosan-bosannya makan biji-bijian dan granola ini dengan dicampur madu. Nah, ini nih bentuknya. Untuk pilihan susinya bukan hanya tersedia 2 atau 3 variasi sushi, bahkan ada 6-8 variasi sushi setiap harinya. Buat yang ingin hangat-hangat di pagi hari, nah ini nih soto yang tersedia. Juga ini Indian food, kita bisa lihat. Saya sendiri nggak terlalu suka ya makanan India, jadi memang saya juga tidak hafal nama-nama makanan India ini. Pokoknya variasi makanannya memang banyak banget. Kadang-kadang saya juga mungkin selama 3 hari nginap di sini nggak cobain semua makanan juga. Kadang juga saya cuma makan buah dulu, kemudian telur rebus, kemudian dicampur dengan granola tadi, kemudian juga ditutupi dengan jus segar. Karena saya menginap di bulan puasa, jadi tentu saja pilihan kurma juga tersedia di sini. Jadi saya memang karena malas keluar, 3 hari di sini saya mulai dari breakfast, lunch, kemudian makan malam saya makan di restoran college ini. Nah, untuk makan malam karena puasa, maka menu yang ditampilkan adalah menu-menu untuk buka bersama. Jadi memang selalu pada saat buka bersama restoran ini penuh. Dan biasanya memang menu yang disajikan disesuaikan dengan tema-tema Arabian ya, jadi ada makanan India, ada makanan Arab, ada nasi mandi, ada gulai-gulai, ada opor, kambing dan lain-lain. Semua ada di sini untuk menu buka puasa. Ini juga yang tidak pernah saya lewatkan tiap malam, menu seafood, ice seafood namanya karena disajikan di atas es. Nah, ini aneka makanan ringan sebagai dessert, ada puding, ada cheesecake, ada macam-macam makanan tradisional, jajanan pasar dan lain-lain, semuanya enak-enak. Untuk anak-anak ada pilihan coklat fontaine ini. Coklat fontaine ini digunakan untuk melapis lapis legit dan juga kurma yang tersedia. Nah, untuk menu berbuka puasa ini juga kita dihibur dengan musik-musik padang pasir yang disediakan oleh hotel. Lanjut, habis breakfast pagi-pagi lanjut ke kolam renang mau berenang. Jadi poolnya ini terletak di lantai yang sama dengan College Resto tempat breakfast. Kolam renangnya nggak terlalu gede ya, namun juga nggak kecil-kecil banget. Jadi standar lah untuk hotel bintang 5, tapi ya agak lumayan juga sih. Ada 2 pool untuk anak dan pool dewasa. Nah, pool untuk dewasa kedalamannya sekitar 1,2 meter. Kemudian setiap hari kadar pH dan klorin dari air kolam renang juga dijaga netral. Nah, air kolamnya juga bukan air hangat, tapi juga tidak terlalu dingin ya. Mungkin karena pool ini berada di ruang terbuka, jadi sinar matahari masih kena dan menghangatkan sedikit kolam ini. Kemudian ruang bilas dan ruang ganti juga tersedia untuk selesai renang. Untuk kolam renang anak, lantainya dilapis dengan rumput sintetis, jadi nggak usah khawatir anak-anak kepleset. Juga ada mini perosotan yang ada di dekat kolam renang anak. Kemudian kita lanjut ke ruang fitness yang ada di lantai 1. Nah, infonya ruang fitness ini buka selama jam 6 sampai jam 9 malam. Namun sebelum masuk ke ruang fitness terdapat area tunggu dengan kursi-kursi yang artistik dan warna-warni. Ini memang menyegarkan mata banget dan saya suka banget berada dan melihat ruang tunggu yang seperti ini. Untuk peralatan gymnya ya cukup lengkap lah ya, ada standar hotel bintang 5. Banyak peralatan di sini yang bisa digunakan. Juga tersedia handuk dan air mineral untuk para pengguna fitness room ini. Sebelah ruang fitness ada ruang untuk spa. Jadi ruang spa ini bisa kita manfaatkan kalau kita merasa capek atau ingin ya sekedar relaksasi. Juga ada di sini tersedia salon dan salon ini juga disupport oleh
kosmetika terkenal dari Prancis. Sayangnya untuk hotel sekelas Pullman seperti ini belum tersedia kids club yang memadai. Jadi hotel hanya menyediakan area bermain untuk anak. Ini letaknya di depan College Resto tempat kita breakfast. Tapi dibandingkan dengan hotel bintang 5 terkenal lainnya yang pernah saya inepi, rasanya area bermain anak di Pullman ini terlalu sederhana. Memang ada buku yang bisa dibaca, ada rumah-rumahan, ada permainan, tapi ya rasanya sih fasilitas yang tersedia hanya untuk balita ke bawah. Tapi ya lumayan lah daripada tidak ada sama sekali. Terus ini ada Zen Garden. Jadi ini adalah taman kering yang terinspirasi dari taman-taman di Jepang. Memang tamannya nggak begitu luas sih, tapi ya lumayan lah bisa digunakan untuk tempat ngobrol. Cuman pada saat kesana angin lumayan kencang ya karena ini outdoor. Jadi ya angin kencang ini agak mengganggu juga ya. Kalau ingin ngadain meeting di sini, untuk meeting room ada banyak ruangan tersedia, tapi dengan konsep seni yang bagus. Jadi ketika berjalan di koridor di meeting room, kita seperti berada di art gallery dengan patung-patung dan berbagai kursi yang warnanya menyolok dan bentuknya artistik. Kemudian di tempat tertentu di ruang meeting, beberapa plafonnya dilengkapi dengan instalasi seni bergantung seperti ini. Kemudian ada lukisan-lukisan dengan warna cerah yang mungkin ini aliran-aliran surrealis atau apalah namanya, saya juga nggak paham. Tapi memang menjadi unik dan cukup menyegarkan mata. Nah, meeting juga ada simulator mobil balap. Ini kita bisa gunakan dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Tapi penggunaan di atas jam 12 siang ini harus didampingi oleh orang tua bagi anak-anak yang pengen main. Mungkin maksudnya supaya peserta meeting bisa rileks dan juga tidak bosan selama meeting. Ini Travelers ruang meetingnya ya. Jadi ada ukuran besar dan ada ukuran kecil. Untuk ballroomnya juga gede, karpetnya tebal, kemudian kapasitasnya banyak, bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan atau event-event pameran atau event lainnya yang melibatkan peserta atau pengunjung dalam jumlah yang lebih besar. Mungkin kapasitasnya bisa 1000 sampai 1500 orang kalau standing. Ini tampilan dari Hotel Pullman dengan lampu-lampunya yang menarik pada saat malam hari. Oke, travelers, gimana? Udah cukup informasi mengenai Hotel Pullman Central Park? Kalau belum cukup, manfaatkan kolom komentar di bawah ya jika ada pertanyaan atau komentar dari kalian semua. Selamat berlibur dan menginap di Hotel Pullman. Dadah!